Oke, kita mulai dari pertemuan yang kemarin. Adakah yang ingin ditanyakan? Monggo. Kemarin apa ya terakhir tuh? Saya lupa. Ada yang membagi ya. Jadi kemarin sudah apa? Kita sampai ke ring pembagi. Ya, kita lanjutkan ke karakteristik. Tugas sudah saya sediakan di asesmen ya. Asesmennya sudah tinggal Anda upload. Di situ waktu sampai jam 5, seingat saya. Lepas dari itu sudah nggak ada dispensasi ya, waktu upload itu banyak sekali. Kalau Anda menggunakan waktu 5 kurang 5 menit, nggak bisa upload, ya walau-walam berarti. Ya. Kemarin ada mahasiswa baru ya, Bu, saya nggak bisa upload. Saya kasih dispensasi 1 kali itu silahkan. Tapi lain kali tidak bisa. Ya. Tuh. Oh ya, seperti yang saya sampaikan yang di aljabar linier, ya. Saya kebetulan melihat tugas yang Anda kumpulkan, itu beberapa ada yang mutunya mendatar ya. Tolong nanti ketika evaluasi kita jadwalkan di minggu kelima pertama, kemungkinan hari Selasa. Jadi minggu ini masih kuliah, minggu depan kuliah, nanti hari Selasa kita adakan evaluasi. Ya. Soal kita nanti dikumpulkan via My Classroom ya. Jadi tidak ada alasan untuk mengumpulkan tidak nanti nulisnya tidak bagus nggak apa-apa, yang penting jelas dan mutunya juga yang fokus, tidak boleh mendatar, harus tegak gitu ya. Karena untuk semester kemarin saya kelengar juga, tulisannya saking apiknya tidak bisa dibaca, mutunya juga tidak fokus. Ya, kalau gitu seandainya dosennya nilainya mengira-ngira, ya Anda harus menerima. Itu ya. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ingin ini ditanyakan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan materinya. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak, saya ini materinya ya. Jadi mau wis tak anu korek, wis tak apa? Wis tak siapkan tadi sebelum saya istirahat. Saya kebetulan tadi kuliah ya. Jadi Rek. Oh, belum saya anu ternyata. Belum saya keluarkan. Ini. Oh, kok ini, Rek? Keliru dia. Ini Rek yang tadi. Ini aljabar. Oke. Kita kemarin nyampe karakteristik ya. Oke.
Ini yang tadi materinya yang apa? Yang aljabar linier. Ini ada yang ambil aljabar linier dari kalian? Ada enggak? Ada? Ada, Bu. Ada. Kelas siapa? Kelas saya? Bukan? Saya kelasnya Bu Soleha. Oh, Soleha. Oke. Ya. Oke, ini kemarin. Tolong perhatikan, ini kelihatan enggak tulisannya? Terlalu kecil enggak? Kelihatan ya? Kelihatan jelas ya? Oke. Oke, saya lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah kita bahas ya, terkait dengan ring komutatif, elemen satuan, kemudian daerah integral. Ya. Kemudian lapangan, pembagian sudah saya terangkan semuanya. Cuman hati-hati, ring itu adalah terhadap penjumlahan dia grup komutatif, terhadap perkalian dasarnya adalah hanya perkalian dan asosiatif plus distributif. Jadi yang ada di sini itu selalu bersifat distributif. Kemudian kemarin sudah terakhir kita ring pembagian. Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah karakteristik. Ini sudah, kemarin sudah jelaskan bagaimana cara mendapatkan inverse dari suatu elemen itu. Ya. Kemudian kita lihat karakteristik ya. Suatu ring R dengan elemen satuan yang memenuhi setiap elemen tak 0A, anggota R disebut unit. Oh, ini sudah ya kemarin, maaf. Kemudian karakteristik. Karakteristik itu apa di situ? Ya. Karakteristik itu adalah, ini definisinya dulu aja saya sajikan. Pas ya. Oke. Atau saya geser dikit aja ini. Ya. Supaya nggak terlalu ngepres. Nah, karakteristik itu adalah, ya, nanti notasinya adalah kar R, adalah bilangan bulat positif terkecil. Ini hati-hati ya. Bilangan bulat positif terkecil. N yang memenuhi NR sama dengan 0. Untuk semua R anggota R, bila tidak ada bilangan N yang demikian, maka dikatakan karakteristiknya 0. Jadi karakteristik atau kar R itu adalah bilangan bulat positif terkecil N sedemikian hingga N sama kalikan R hasilnya 0. Untuk semua R anggota R, bila tidak ada bilangan N yang memenuhi, maka dikatakan karakteristiknya 0. Contoh, ya. Kita punya Z6. N terkecilnya berapa? Di sini ternyata 6. Bilangan bulat positif terkecil 6. Kenapa? Karena untuk setiap elemen Z6, kalau saya kalikan 6, pasti hasilnya adalah 0. Sekarang pertanyaan, kok enggak 3, Bu? Padahal 3 kali 2 berapa? 0 ya? 0. 3 kali 6? 0. 0. Kenapa ini kok enggak 3? Ada yang bisa komen? Ayo. Kenapa ini kok enggak 3? Kok diambil 6? Kan yang diinginkan tadi bilangan bulat positif terkecil lah. Kenapa diambil 6? Kok enggak 3 saja? Karena 3 kali 2 hasilnya 0. 3 kali 4 hasilnya 0. 3 kali 6 hasilnya 0. Ada yang bisa jawab?
Yuk, Karena nggak kenapa? semua A. Gitu. A berapa yang tidak memenuhi? 1, 4, 4, bukan 5. 3. Betul, betul jawabannya. Makasih, Mas. Makasih. Jadi di sini kenapa enggak 3? Padahal di situ 3 kali 4, 0. 3 kali 2, 0. 3 kali 6, 0. Tapi ingat, ini berlaku untuk semua. Kalau 3 kali 1 belum 0, berarti dia bukan karakteristik. Ya. Tuh. Jadi namanya karakteristik itu berlaku untuk semuanya. Semua A anggota Z6 sehingga NA sama dengan 0. Ya. Itu. Contoh lagi, misalkan Z4 cross Z6. Diambil 12. 12 kali A kali B sama dengan 12A, 12B, 0. Ada nggak bilangan terkecil kurang dari 12 yang menyebabkan dia 0? Ternyata tidak ada. Loh Bu, kalau ini tak pasti 6 gimana? Yuk. Ya. 6 kali A itu nanti untuk yang ini belum tentu memenuhi. Misalkan 6 kali 1 kan 6 toh? 6 kali 1 kan 6. Berarti dalam modulo 4 dia masih 2, belum 0. Makanya karakteristik itu adalah ya bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi NA sama dengan 0 untuk semua anggota di R. Maka ini harusnya yang memenuhi hanya 12. Ya. Tidak ada bilangan bulat positif yang lebih kecil dari bilangan bulat tersebut yang memenuhi sifat tersebut. Dalam ring Z, tidak ada bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi NA sama dengan 0. Sehingga ring Z nanti dikatakan karakteristiknya adalah 0. Kalau tidak ada bilangan bulat positif terkecil N yang memenuhi ini dikatakan karakteristiknya 0. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Saya punya R. Ya. Saya punya R itu sama dengan adalah Z4 cross Z8. Karakteristiknya berapa? Ayo Rek. Berapa Rek? Kar dari R. Ayo berapa? 8, Bu. Berapa? 8. Betul. 8 ya. Nah, itu. Kenapa? Sebab 8 itu adalah bilangan atau gini. Ya, bilangan bulat positif ya. Terkecil ya, yang memenuhi 8 A, B hasilnya adalah 0,0. Perhatikan di sini A itu milik modulo 4, B itu milik modulo 8. 0 di sini berarti identik kelipatan 4. 0 di sini berarti identik kelipatan 8. Tuh, ya. Itu caranya. Kalau demikian nanti ya Anda bisa nggak menentukan ini? Ayo, piro Rek? N kali M. KPK dari N dan M. Betul, KPK.
Bukan N kali M. Kalau N kali M kan ini harusnya 38. KPK. KPK itu kan bilangan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi nanti akhirnya ketemu KPK N, M. Maaf, tulisannya nggak bagus. Nah ini. Untuk kasus model seperti ini. Nanti bagaimana kalau bentuknya demikian? Ayo kare piro rek? Ayo, karenya berapa? Misalkan saya punya 3. NMK. Kalau gini berapa? Elemennya berapa? Pasangannya nanti A, B, C. Di mana A milik Zn, B milik Zm, C milik Zk. Berarti karenya berapa? Ayo. KPK dari NMK. NMK. Tuh. MNK. Seperti ini. Ya. Sedangkan kalau tidak ada bilangan bulat positif terkecil, yang NA sama dengan 0, maka dikatakan dia karakteristiknya 0. Contoh, yang punya karakteristik 0 itu apa aja ini? Bilangan bulat, Q, R, C itu sama dengan 0. Dia tidak punya karakteristik. Kenapa? N berapapun, kalau dikalikan dengan semua elemen di sini, tidak mungkin mencapai 0. Ya, itu. Nah, bagaimana untuk ini? Nah, paling mudah nanti menentukan karakter itu menggunakan sifat teorema 737. Itu paling mudah. Apa rek? Misalkan R ring. Ya. Atau grup ya. Order itu dari grup sebenarnya. Grup ya, order itu misalkan di sini atau kita langsung ring aja. R itu adalah ring. Ya. Kemudian A anggota dari R. Maka order dari A itu adalah sebentar. Bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi ya, NA sama dengan 0. 0 di sini adalah elemen satuan terhadap elemen netral terhadap penjumlahan. Nah, nanti notasinya order itu dinotasikan apa dinotasikan? Harga mutlak A sama dengan N. Ya. Kenapa NA? Kalau di dalam grup itu A pangkat N sama dengan 0. Ya, kalau di dalam grup namanya order itu N pangkat N sama dengan 0. Karena operasinya stair. Tetapi kalau di dalam ring namanya order, kan kita tahu grup itu kan ada penjumlahan kalau ring. Sehingga yang A pangkat N berubahlah menjadi NA. Ini. Ya.
Jadi kalau Bu di grup kok A pangkat N sama dengan 0 karena di grup itu operasinya stir. Sedangkan pada ring yang membentuk grup itu terhadap operasi penjumlahan pada hakikatnya. Kecuali kalau ditambah-tambah kan konsep dasarnya untuk ring itu dia membentuk grup komutatif atau grup apel itu terhadap penjumlahan. Contoh. Ya. Misalkan kita bicara pada set 6. Ya. Yuk, order dari 1 berapa, Rek? 6, Bu. 6. Lanjut, order dari 2? 3. 3. Lanjut, order dari 3? 2. Berapa? 2. 2, Bu. Ya. Harus terkecil loh ya, harus terkecil, jangan sampai salah. Order dari 4? 3. 3. Order dari 5? 6. 6. Ya. Order dari sudah ya. Nek 0 kan otomatis 0 enggak ada ya dia ya. Ya ini. Kalau saudara lihat karakteristik dengan order itu berbeda. Nek karakteristik itu untuk semua elemen. Tapi kalau order itu per elemen. Jadi di sini bisa berbeda-beda. Di situ. Itu namanya order ya. Oke, sekarang kita buktikan teorema 737. Maaf. Waduh, sih mau nanti tidak. Tak screenshot ya. Oke, saya ganti new pic. Nah, biar bagus. Sekarang kita lihat. Bentar, saya tak minum. Kita lihat definisi teorema 737. Ya. Kita poin pertama. Berarti yang diketahui apa? Ayo. Teorema 737. Yang pertama. Itu berarti yang diketahui apa? Silahkan komen. R-ring dengan elemen satuan 1. Oke. R-ring. Saya tak tulis di sini. Diketahui. R-ring. Dengan elemen satuan 1. Boleh 1R ya ini. 1R atau 1 gitu aja enggak masalah. Ini agak jauh supaya nggak nyambung 1. Ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Ayo. Kalau bunyinya seperti ini tuh apa yang Anda ketahui? Halo. Anda tahu jika maka? Jika P maka Q. Berarti yang diketahui yang mana? P. P. P ya. Kalau seperti ini yang diketahui tambahannya apa, Mbak? Nah, ini kan syarat awal ya. Nah, kalau gini, nomor 1 itu tambahannya apa?
Halo. Ditambah apa yang diketahui? Elemen satu mempunyai order tak berhingga terhadap operasi tambah. Betul. Makasih. Gak apa-apa. Anda komentar semuanya nggak masalah ya. Supaya Anda nggak ngantuk di sini ya. Order dari order dari 1 itu sama dengan plus tak hingga. Artinya apa? Di situ tidak ada bilangan bulat terkecil n yang menyebabkan n kali 1 hasilnya 0. Ya. Kemudian akan ditunjukkan apa? Yuk. Kar R sama dengan 0. Betul, kar R ya, sama dengan 0. Bukti. Kalau Anda sudah tahu ini, maka apa artinya buktinya? Ini berarti diketahui. Ya. Makanya di sini, bila order dari 1 adalah tak hingga, maka artinya apa? Tidak ada bilangan bulat berhingga n yang memenuhi R kali 1 sama dengan 0. Ini ada kata-kata tidak. Maka tidak akan ada bilangan bulat berhingga n yang memenuhi nr sama dengan 0. Kalau tidak ada, artinya apa? Karakteristiknya pasti 0. Kenapa? Karena karakteristik berlaku untuk semua elemen. Kalau ada satu elemen yang tidak mungkin 0, maka dikatakan karakteristiknya 0. Gitu ya. Jadi otomatis karena untuk order dari 1 tidak ada, maka karakter R-nya adalah 0. Ingat ya, tadi definisinya adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi semua. Ya. NR sama dengan 0 untuk R anggota dari R. Kalau ada satu anggota R tapi tidak ada yang memenuhi ini, maka dikatakan karakteristiknya 0. Itu buktinya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang diketahui? Yuk. Apa yang diketahui? Elemen satuan 1 mempunyai order n. R, ring dengan elemen satuan. Dulu Mbak. Elemen satuan 1. Ini syarat dasar nih. Ya. Elemen satuan 1. Di situ nanti akan ditunjukkan ya bahwa diketahui apa lagi di situ? Order dari 1 adalah order dari 1 ini ya. Order dari 1 adalah n. Akan ditunjukkan nanti karakteristik dari R itu sama dengan N. Bukti kita lihat di situ. Di sini order dari 1N. Artinya apa? N adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi N kali 1 hasilnya 0. Setelah itu, kita ambil semua A anggota dari R. Maka, NA ini ke sini adalah sifat ring. 1 kalikan A hasilnya A sendiri. Ini ke sini asosiatif terhadap perkalian. Karena N1 tadi diketahui 0, maka 0 kali A ini ke sini 0 karena sifat.
Artinya apa? Artinya NA, berapapun nilai A milik R, di situ hasilnya selalu 0. Terlihat bahwa karakter R sama dengan N. Itu. Ya. Sehingga di sini terbukti ya. Dari 737, menentukan karakter R bisa Anda lihat dari order dari elemen satuannya. Kalau order elemen satuannya itu adalah tak hingga, maka karakter R-nya adalah 0. Tapi kalau order satuannya adalah N, maka karakter R adalah N juga di situ. Itu contoh. Kita lihat RZ4 cross Z6. Satuannya yang mana ini satuannya? Berarti ini adalah satuannya 1,1. 1 milik modulo 4, 1 ini modulo 6. Karakteristik R-nya berapa? Ya, 12. Di situ tadi sudah diperoleh ya, di situ. Ini juga demikian. Ya. Karakteristik R boleh menggunakan sifat yang Anda kenal tadi, KPK dari 4,6, atau saudara lihat dari sini. Karakteristik 1,1 itu 12. Pertanyaan sederhana, kenapa karakteristik 1,1 nggak diambil 6? Yuk, bisa jawab. Kenapa karakteristik 1,1 kok nggak diambil 6 saja? Ini. Ada yang bisa jawab? Karena karakteristik dari 1 modulo 4 bukan 6, Bu. Betul. Sepakat sekali. Makasih. Berarti Anda sudah bisa mengikuti. Ya. Kenapa ini tidak 6? Karena 6 kali 1 pada modulo 4 nilainya 2. Berarti belum mencapai 0. Kalau ini 0. Ya. Jadi saudara lihat, kenapa ini kok nggak diisi 6 saja? Mungkin kepikiran Anda kan seperti itu. Saudara lihat di sini, 6, ya. Bentar. Kita tahu kalau 1, kalau ini harus, sebentar. Kalau 6, ya, dikalikan dengan 1, sebentar. 1, ya ampun, kaca ya rek, jadi rada susah. 1 modulo 4 ya, 1 modulo 4, koma 1, salah nulisnya, 1 modulo 6. Nah, sama dengan, saudara lihat di situ, berarti 6 kali 1 hasilnya adalah 2. 6 kali 1 itu hasilnya 0 dalam modulo 6. Nah ini. Nah ini. Jadi makanya di sini harus 12, bukan 6, dan sesuai dengan ini tadi, kar R sama dengan ini. Ini sudah mencapai 0, tapi untuk 1 belum mencapai 0. Kenapa tidak 4? Nanti kalau dikalikan 4, ini mencapai 0, ini belum 0. Jadi makanya supaya mencapai 0,0, di sini diambilkan 12. Itu kalau kita lihat dari order elemen satuannya.
Tapi kalau Anda lihat dari karakteristik yang tadi, yang sudah kita bahas, itu adalah KPK dari 4,6, yaitu 12. Pasti klop ya. Kenapa? Karena sudah dibuktikan. Tinjau himpunan bagian S sama dengan Z4 cross 0. Jelas dia subset dari R. Maka S adalah subring dari R dengan elemen satuan 1,0. Dan karakteristiknya adalah 4. Kenapa di situ? Karena order dari elemen satuan itu adalah 4. Tidak sama dengan karakteristik R di sini. Dengan kata lain, karakteristik dari subring S bisa berbeda dengan karakteristik dari ring R. Saya mau tanya, kalau ini ya, saya tulis di sini biar Anda tahu maksudnya. Contoh 7.13. Oh, 3.14. Oke. Itu punya R di situ sama dengan Z4 cross Z6. Ternyata kar R-nya adalah kar R sama dengan 12. Nah, kemudian S sama dengan Z4 cross himpunan 0 modulo 6. Maka karakteristik dari S sama dengan 4. Nah, kalau saya buat gini, misalkan saya punya huruf T, itu sama dengan 0 cross ini, nolnya itu 0 modulo 4 ya, maaf. 0, koma, 0, berarti itu adalah, bentar, ya, 0 modulo S, kurang cepat. 0 modulo 4 dikroskan dengan Z6. Berarti karakteristiknya berapa? Kar dari T. Ada yang bisa komen? Maaf, Bu, tulisannya nggak kelihatan. Oh, astagfirullahaladzim. Sorry. Tolong disampaikan. Nah, wes. Piro rek? Yuk, berapa? Tadi Z4 cross 0, karakteristiknya 4. Sekarang kalau 0 cross Z6, karakteristiknya berapa? Halo, yuk, berapa? 6. 6, betul. Kenapa? Di sini, berarti kan di sini, ya, Anda harus tentukan identitas, ya. Elemen satuan di sini berapa? Berarti kan 0,1 elemennya, ya kan? Di sini 0, ini tetap 1 di situ. Ya, elemen satuannya. Sehingga, ya, di situ ini ya order elemen satuannya adalah 0, bentar, kok nggak enak rek, 1.
berapa di sini? Berarti sama dengan 6. Dari sini terlihat bahwa karakteristik dari ring dengan subringnya belum tentu sama. Karakteristik dari ring dengan subring itu belum tentu sama. Kapan karakteristik dan ringnya sama? Apabila dia daerah integral. Untuk daerah integral, karakteristik antara ring dan subdaerahnya akan sama. Tuh. Kita lihat. Contoh 7.315. D sembarang daerah integral. S adalah suatu subdaerah dari D. Berdasarkan proposisi 721, elemen satuan 1D juga elemen satuan untuk S. Jadi elemen satuan untuk D juga sama dengan elemen satuan untuk S kalau dia daerah integral. Sehingga dengan kata lain, D dan S mempunyai elemen yang satuan yang sama. Sehingga kar D sama dengan 1D sama dengan kar S. Jadi kondisi seperti ini, bahwa subdaerah karakteristiknya dengan daerah integral adalah sama. Buktinya bagaimana? Yang ini. Misal D suatu daerah integral, maka peluangnya hanya ada dua macam, kar D sama dengan 0 atau kar D itu sama dengan bilangan prima. Ya. Di sini. Bagaimana untuk menunjukkan kalau ini 0 ketika tidak ada bilangan bulat positif yang memenuhi. Jadi ini tidak perlu dibuktikan, yang perlu ini. Kenapa karakteristik dari daerah integral selalu prima? Ya. Kita lihat. Ya. Tolong perhatikan, ya. Ini logika berpikirnya saya tulis di sini. Saya tulis di buku tulis di sini, not di sini ya. Bentar. Tak geser ya. Nah, ini. Berarti kalau di sini teorema 738 itu 73.8. Berarti diketahui apa itu? Supaya Anda tahu. Kalau seperti ini diketahui apa? Ayo. Halo. Di daerah integral. Oke, makasih. Ini penting sekali karena D, Anda supaya tahu pembuktiannya. Daerah integral. Ya. Kemudian akan ditunjukkan di situ. Akan ditunjukkan ya, yaitu kar D ya, sama dengan 0. Sebentar, kurang tegak yang di sini. Pulpennya sudah protes ini. Kar D ya, sama dengan 0 atau ya, kar D sama dengan P, yaitu P itu adalah prima.
Nah, bukti di sini. Andekan Kard itu sama dengan N. Saya cocokkan dengan ini aja. Kard adalah sama dengan N. Ya. Nanti di sini, ya. Ternyata apa? Di sini nanti Anda uraikan, ya. Itu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata N, ya. N, oh, sorry, berarti berada di sini ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Atau nggak bisa ya. Nah, dibuktikan nanti adalah N bukan karakteristik dari D. Nah, itu. Ya. Di sini. Andaikan Kard sama dengan N di sini. Cek tak tulisannya sing apik rek. Kalian nanti biar nggak bingung. Ya Allah, sebentar. Ini ya. Jadi andaikan Kard sama dengan N. Ternyata setelah diuraikan N bukan karakteristik dari D. Berarti kan berlaku kontradiksi. Kalau kontradiksi apa yang kesimpulannya? Jadi Kard adalah prima. Ya. Itu. Ini kan ibaratkan gini ya. P maka Q. P maka Q. Nah, kalau negasi Q, berarti kan negasi Q itu kan bukan prima nih. Kalau negasi Q, pasti akan terjadi kontradiksi di sini. Ya. Jadi menggunakan negasi, ingat ya, ini saya tulis dulu. Di sini adalah N bukan bilangan prima. Itu, maka nanti diuraikan di situ yang terjadi apa? N bukan karakteristik. Jadi terjadi kontradiksi dengan kondisi ini. Ya, jadi konsep dari pembuktian ini adalah kalau P maka Q, yang terjadi adalah kebenarannya sama dengan negasi Q maka negasi P. Kita lihat pembuktiannya. Dek, jangan dinyalakan. Des, matikan. Karakteristiknya adalah Kard sama dengan prima. Kita lihat buktinya. Ya. Andaikan dia bukan prima, maka di situ kalau bukan prima pasti kita bisa buat perkalian dari dua bilangan. Ya. Di mana U dan V itu lebih kecil dari N. Sehingga karena Kard tadi sama dengan N, maka N kali 1 harus sama dengan 0.
N bisa diganti U kali V. 1 di sini, ini ke sini karena sifat U kali 1, V kali 1, anggota dari D. Ya. Anggota 2 perkalian anggota dari D yang hasilnya 0. Pada D daerah integral. Apa artinya? Daerah integral itu tidak mempunyai pembagi 0. Dengan kata lain, kalau tidak memuat pembagi 0, berarti ini yang sama dengan 0 atau ini yang sama dengan 0. Kita lihat. Nah, ini sama dengan 0 atau V-nya yang sama dengan 0. Kalau dia 0, berarti apa? Ini adalah N tadi bukan bilangan bulat yang terkecil. Hal ini bertentangan dengan kenyataan pilihan N adalah bilangan bulat terkecil, yang memenuhi ini adalah kontradiksi, bertentangan. Dengan kata lain, haruslah N adalah prima. Ya. Di sini. Ya. Nah, ini gambarnya. Untuk materi ini selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai sini, silahkan. Yuk, buka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin tanyakan? Silahkan. Permisi Bu, maaf Ya. sebelum kita keluar topik. Itu ada mahasiswa yang masih di waiting room, Bu. Oh iya toh. Iya, Kok tadi bisa? sinyalnya keputus terus keluar. Iya, oke. Oh, 3. Ini Anda biasanya kuliah itu pakai apa? Laptop atau pakai HP? HP, Bu. Laptop, Bu. Pakai HP. Laptop, Bu. Oh, nek HP nggak kecilan. Kalau dilihat jadi 2 ini Ki. Tapi ya nggak apa-apa yang penting. Bisa dibesarin. Oh, bisa dibesarin. Oke. Oke. Adakah pertanyaan sampai sini? Silahkan. Yuk, adakah pertanyaan? Untuk karakteristik selesai, kita lanjut ke fungsi homomorfisme ring. Yuk. Misi Bu, mau tanya yang awal-awal tadi sebenarnya Bu. Ya, apa? Tanya apa? Yuk, monggo. Itu untuk yang Zn berarti dapat dipastikan karakteristiknya N itu sendiri ya Bu ya? Betul. Betul. Zn karakteristiknya adalah N itu sendiri. Betul. Oh iya Bu. Masih Bu. Oke, ada lagi? Yuk. Anda bebas bertanya. Wong tujuan kita Zoom itu supaya Anda bertanya loh ya. Kalau nggak bertanya ya video, ya paling gampang ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau enggak kita lanjut ke homomorfisme. Adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjut ke homomorfisme. Nah, ini sama mirip ya tadi dengan aljabar linier. Kalau aljabar linier istilahnya transformasi linier ya. Kalau ini kita menggunakan homomorfisme ring. Sekarang mereview sedikit ya, tentang homomorfisme grup. Masih ingatkah Anda homomorfisme grup? Definisinya apa, Rek? Homomorfisme grup. Yuk, adakah yang masih ingat? Monggo, Mas Sopogi. Yuk, keluarkan suaranya. Mas Rito. Grup G sama grup, katakanlah grup R ya Bu. Grup G sama grup ojo R toh ya. Grup kalau G1 misalkan sama anu, G2. G1 G2. Dikatakan homomorfisme jika ada pemetaan dari G1 ke G2 dan jika
istilah operasinya, operasinya O1 dioperasi di G1 sama O2 dioperasi G2, maka untuk setiap X, Y elemen G1, nanti F X O1Y itu sama dengan F X O2 F Y gitu. Bisa jelasin. Masuk gitu. Oke, makasih Mas komentarnya. Ayo ada lagi, monggo. Oke, makasih, bagus sekali. Ayo silakan mau komen. Jadi paling gampang gini ya definisi dari homomorfisme, homo. Jadi jangan diartikan yang lain loh ya. Jadi homomorfisme itu adalah dari istilah mempertahankan operasi. Ya. Makanya ada homomorfisme grup. Berarti domain dan kodomainnya adalah grup. Ya. Ada homomorfisme ring. Berarti domain dan kodomainnya wajib ring. Nanti kalau transformasi linier ada homomorfisme ruang vektor. Cuman nama khususnya adalah transformasi linier. Jadi transformasi linier itu sebenarnya homomorfisme untuk ruang vektor. Ya, itu ya. Nah, sekarang saya definisikan di sini ya, supaya Anda tahu betul. Jadi segala sesuatu itu tidak harus dihafalkan. Sangat disayangkan ya kita usia-usia tertentu kalau kita mengandalkan hafalan itu kurang pas ya. Jadi pertajam logika Anda. Kenapa? Karena logika itu nanti tidak harus Anda terapkan di mata kuliah aljabar. Bisa jadi dengan melatih logika itu, Anda nanti bisa Anda terapkan di dunia kerja. Di sini kan sebenarnya Anda itu dilatih logika-logikanya, logika berpikirnya. Diarahkan ke sana. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu Anda harus menggunakan logika berpikir secara terstruktur. Itu tujuannya ke sana. Masalah nanti Anda ke dunia kerja, bidangnya apa, tidak ada masalah. Oke, tolong perhatikan ini ya. Ini G, misalkan ya, koma G aksen. Atau saya buat gini aja. Lebih enak ini. Ya. G, ya Allah, sebentar. G, koma ster, dan ya. G aksen, aksennya kurang cereng rek, engko gak ketok engko efeknya. Koma ster aksen ya. Itu adalah masing-masing grup. Nah. Jadi kalau kita membahas homomorfisme, maka domain dan kodomainnya jenisnya harus sama. Ya. Grup atau ring atau ruang vektor. Ya. Ini grup, maka jika F, ya, F dari G ke G aksen itu disebut ya, F home group. Tak tulisi home group ya rek, ben gampang ya nulisku. Home group itu berarti homomorfisme group. Nah, maaf ya. Ini homomorfisme group di sini. Jika bagaimana? Untuk ya, setiap ya, X, Y
anggota G berlaku ya. Di sini perhatikan di sini tak tulis rodok tengah ya. F X Y tak bisa diisi nanti ya. F X Y sama dengan F X F Y. Nah, ini. Saya mau tanya ya. Kadang buku itu sering ditulis demikian, hanya demikian. Ya. Tetapi ya, Anda harus bisa memaknai maksudnya ini apa ya. Maknanya di situ, di sini. Sebentar ya. Perhatikan. Kok enak tulisannya. Sebentar. Biar Anda nanti nyatetnya juga enak. Ya. Perhatikan. Bahwa di situ F, X, Y sama dengan F, X, F, Y. Saya mau tanya. Ya. Buku-buku, beberapa buku cukup ditulis demikian. Apakah bukunya salah? Tidak. Karena levelnya sudah dianggap orang-orang yang paham. Tetapi Anda untuk yang belajar, sebenarnya FXY itu operasinya apa di sini? Saya mau tanya, ini XY itu milik siapakah dia? Silakan dijawab. Milik G. Milik G. Berarti operasi yang kita gunakan di sini apa, Mbak? Operasi yang di G yaitu star. Star, betul. Betul. Desti, minta tolong cas, Dek. Sebentar ya. Desti, Des. Nah, cas ambil cas. Habis baterainya Mama. Cepat. Sebentar saya diambilkan kabel untuk cas ya. Saya dicolokkan, dicolokkan. Ya, oke. Oke, terima kasih, Nak. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Saya di rumah itu sama anak saya sudah 8 bulan ya. Kemudian di rumah terus. Ya. Oke. Ini sudah lihat ya, beberapa buku itu ada yang menulis cukup demikian. Kenapa? Karena dianggap pembaca itu sudah tahu, walaupun tanpa operasi di sini itu sudah tahu X, Y milik G, maka operasi yang dia lakukan pasti di sini step. Ya. Itu saya kasih warna lagi lain, warnanya merah. Berarti operasi di sini itu adalah operasi step. Yaitu, bisa apa ya? Sedangkan operasi di sini menggunakan apa ini? Ada yang bisa komentar? Ini FX operasi di G aksen. Betul. Kenapa di situ? Karena FX itu milik G aksen, ya. FY milik G aksen, maka operasi yang di sini itu otomatis milik G aksen. Yaitu operasinya adalah start aksen. Kurang aksennya kurang kelihatan. Nah ini, ya, operasinya adalah start aksen.
Kalau ini cukup setir saja. Ini cukup setir saja. Kalau di sini harus setir aksen. Namanya, jadi paling mudah ya untuk menghafalkan homomorphisme grup itu apa? Domain dan kodomainnya harus sama. Domain dan kodomainnya harus grup. Ya. Dan dia mempertahankan ini operasi pada domain, ini operasi pada hasil. Sekarang dari sini Anda pasti sudah punya bayangan bagaimana kalau definisi home ring. Definisi, bentar. R, kalau R itu apa saja? Ring itu operasinya apa aja? Bisa disebutkan? Kalau kita membahas ring itu operasinya apa aja yang terjadi? Yuk. Tambah dan kali. Oke, tambah dan kali. Berarti R plus kali. Nih. Ya. Kemudian dan kita menggunakan R aksen. R aksen, koma, tambah aksen, koma, titik aksen. Nuh, keliru titik kuno. Ya. Titik aksen. Titik kok gak iso ya? Bentar. Di sini titik ini ya wis. Bentar tadi kok gak iso ya titik aksen ya. Nah, alhamdulillah. Cuman titik gak ketok. Yang pertama tadi kok kelihatan ya. Masya Allah, si angin ini. Bentar. Ya, ini aja ya. Ya, raiso. Ya. Ini harusnya titik aksen ya. Titik aksen, gitu aja lah. Anda saya anggap tahu ya. Oke. Ini saya nulis titiknya nggak bisa. Oh, atau gini, sebentar. Saya buat gambar. Ya. Sebenarnya. Kemudian saya kembalikan aksen. Ya. Nah, kok tambah lucu, Rek? Sebentar. Astagfirullahaladzim. Oh, gini berarti. Sebentar. Terus itu anggap aja titik aksen ya. Kita ngomong ini titik aksen ya. Maka di situ ya itu F dari R ke R aksen itu disebut F home ring ya. Jika untuk setiap di situ adalah untuk setiap X, Y anggota dari R, anggota dari domain berlaku. Pertama adalah apa yuk? Mempertahankan berarti apa operasinya? X, Y sama dengan F, X, F, Y. Berarti harus ditambah ini apa nih operasinya? Ayo bisa komen. Namanya mempertahankan itu dari plus
aksennya juga harus plus aksen di situ. Ya. Ini operasinya dia milik plus, ini plus plus. Berarti di sini harusnya adalah plus. Ya. Ini plus, di sini adalah plus aksen. Tuh. Kemudian syarat kedua, ya, maka kedua f x kali y ya, harus sama dengan f x ya, kali aksen. Nah, angel direk ya. F y. Loh kok sebentar. F y. Nah ini. Ini namanya mempertahankan sifat. Ini ada plus, ini ada plus aksen. Ini milik domain plus, ini milik domain. Di sini plus aksen. Ya. Sedangkan ini milik kali, ini juga milik kali. Tapi kalinya kali aksen di sini. Nah itu. Ya. Oke, mungkin untuk apa istilahnya gambaran untuk homomorfisme demikian. Kita lihat contohnya. Adakah pertanyaan sampai sini? Monggo. Kalau tidak, kita lihat ya contoh dari Pak Biono. Apakah semua memenuhi syarat ini? Belum tentu. Kalau memenuhi syarat ini dikatakan homomorfisme ring. Tapi kalau tidak memenuhi, maka dinamakan bukan homomorfisme. Bagaimana contohnya? Ini. Ya. Saudara lihat di sini. Ya. Z, 2 Z. Ya. Jadi ada C di situ. Contoh 811. Contoh ya. 8.11. C itu dari ya ring Z ke 2Z. Gitu. Ya. Ring Z ke 2Z. Definisinya apa? Ya. Didefinisikan si X itu sama dengan 2X. Ya, tuh. Nah, kita tunjukkan apakah berlaku itu. Ya. Di sini ambil sembarang ya, X, Y. Oh, di situ M ya. Atau kita pakai punyanya Pak B. Ini didefinisikan gini, sebentar. Ini berarti 2, gini aja. Sama punyanya Pak B, 2N. Itu sama dengan N. Ambil sembarang N, M anggota dari Z. Maka, di situ, maka kita lihat F N plus M itu sama dengan, saudara lihat, satu, dua. Ini sorry ya, si Astagfirullahaladzim. Loh kok bisa? Sebentar. Nah, alhamdulillah. Ini salah ya. Ini C ya. N plus M ya. Itu sama dengan
ini harus nilainya nanti sama dengan si N ditambah dengan si M. Ya, tuh. Kemudian kedua, ya, si N kali M sama dengan ya, ini nanti harus mendapatkan si N dikalikan dengan si M. Nah ini. Oh, kok di sini ya, maaf. Keliru. Didefinisikan berarti ini. Nah, ini. Ya, tolong perhatikan ini. Contoh 811 itu ada fungsi si dari set ke dua set. Definisinya apa? Si N sama dengan N. Berarti didefinisikan ke dirinya sendiri. Ya. Kemudian ambil N, M anggota Z, maka menunjukkan sifat pertama, itu ruas kiri, Anda uraikan menjadi ruas kanan. Nah, ini Anda isi. Isinya apa ini tadi? 2M plus N masuk sini. Ini ke sini adalah sifat masuk sini. Kemudian bisa disederhanakan jadi ini. Artinya apa? Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua adalah yang ini. Oh, ini N ya. Sorry, ini 2N ya. Sorry. Saya salah ya. 2N ternyata. 2N salah. Sebentar. Sama dengan 2N. Sebentar. Sama dengan 2N. Ya, ini. Nah, untuk yang ini, saudara perhatikan ini, berarti kan definisinya gini ya. Si N, berarti hasilnya adalah 2 kali NM. Ini. Sedangkan di sini, ternyata apa? Tidak sama dengan 2N kali 2M. Kenapa? Ini nilainya si N, ini nilainya si M. Berarti di sini syarat pertama terpenuhi, tetapi syarat kedua tidak terpenuhi. Ini mungkin tak tulis komplit aja. Ini adalah 2M plus N. Ini 2M ditambah, balik ya, sorry. N plus M. N plus M. Ini 2N. 2N. Oke. Ditambah 2M. Nah ini. Ya. Saudara perhatikan. Di sini ketika hasilnya ini, syarat pertama terpenuhi, tetapi syarat kedua tidak terpenuhi. Ini contoh bahwa di situ si bukan homomorfisme ring. Si bukan homomorfisme ring. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Yuk, siapa mau tanya? Untuk selanjutnya nanti saya tunjukkan pada pertemuan hari Selasa. Silakan. Adakah yang ingin tanya? Monggo. Yuk, ayo, siapa yang mau tanya? Ya, untuk menunjukkan bukan seperti ini ya. Kenapa? Karena syarat kedua tidak terpenuhi ini. Karena nilai 2NM dengan 4NM otomatis berbeda. Ini ke sini tetap pakai sama dengan. Kenapa? 2N itu
hasil dari si N, 2M itu hasil si M. Dengan adanya ini, maka syarat kedua tidak terpenuhi, sehingga dia bukan home ring. Ayo, siapa yang mau tanya, monggo. Kalau terpenuhi, maka ini harus sama dengan semuanya. Ini juga harus sama dengan. Caranya seperti itu ya, untuk membuktikan. Adakah pertanyaan sampai sini? Permisi Bu, mau tanya. Ya, monggo. Itu diketahui si N sama dengan 2N. Itu N 2N yang atas sama hasil 2N yang bawah itu sama nggak sih Bu maknanya? Yang atas itu sendiri. Yang mana? Diketahui kan si N sama dengan 2N. Didefinisikan ini. Oh, didefinisikan. Iya. Terus yang terhadap penjumlahan itu kan nanti hasilnya 2N plus 2M. Itu 2N yang hasil penjumlahan itu sama 2N yang awal didefinisikan itu sama maknanya. Sama. Artinya gini loh Mbak. Fungsi itu definisinya adalah 2 kali dirinya. Pemetaan Mbak. Kalau ini 1 berarti ini hasilnya 2. Kalau ini 5 berarti ini hasilnya 10. Definisinya ini bukan didefinisikan. Ini bukan diketahui. Tapi definisi. Ya, tuh. Sehingga apa? Kalau N plus M berarti kan hasilnya pasti 2 kali dirinya toh? Iya. Nah itu. Ngerti? Terus berarti itu nggak perlu didefinisikan lagi ya Bu ya? Si M sama dengan 2M nggak perlu didefinisikan seperti itu lagi? Nah, itu kan fungsinya didefinisikan seperti itu Mbak C. Ya, bentar. Cuma apa ya? Sebentar. Dari set ke 2 set. Kemudian didefinisikan. Oke. Nah, didefinisikan ini. Ya. Jadi kita ngikuti aturan ini. Misalkan nanti saya punya soal lagi. Misalkan saya definisikan set ke misalkan 2 set, tapi hasilnya di sini 4 set. Boleh aja. 4N ya. Tuh, misalkan ini ya. Saya punya bentuk soal lagi. Astagfirullahaladzim. Misalkan seperti ini, Mbak. Ya. Saya punya si. Ya. Saya punya si. Saya definisikan demikian si-nya. Si. Ya. Dari set ke set ke 2 set. Tapi definisi saya seperti ini, boleh aja. Misalkan di sini adalah si N sama dengan 4N, boleh saja. Pertanyaannya dengan definisi ini nanti, apakah dia memenuhi sifat homomorfisme? Apakah ya, si itu home ring? Paham nggak Mbak maksudnya? Silahkan Mbak Sofodimo. Paham. Paham? Iya. Jadi itu definisi. Namanya fungsi itu kan mesti kita definisikan toh Mbak di sini. Mau kita jadikan 4N boleh, 6N boleh. Kalau saya tanya, si N sama dengan N, boleh enggak? Ada yang bisa komentar? Saya definisikan si N sama dengan N, boleh enggak? Boleh, Bu. Misalkan si 2 sama dengan 2. Ya. Si 3 sama dengan berapa? Kalau si N sama dengan N? 3. Si 3 berada di sini enggak? Enggak. Berarti boleh tidak? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Namanya fungsi itu
ini berada di domain, hasilnya harus berada di kodomain. Ini boleh nggak caranya seperti ini? Boleh saja. Ini N-nya di domain, hasilnya masih di kodomain. Cuman dia kelipatan 4. Paham ya? Tapi kalau saya mendefinisikan si N sama dengan N plus 3, boleh enggak? Ayo. Set kedua set, tapi saya mendefinisikan si N sama dengan N plus 3. Boleh tidak? Monggo komentar. Ayo, halo. Enggak, Bu. Kenapa? Karena N plus 3 enggak masuk 2 set itu. Betul. Apakah semua tidak masuk? Ada Belum yang masuk. tentu. Ada yang masuk, ada yang tidak. Maka tidak boleh. Namanya fungsi itu ini harus berada di domain, hasilnya harus berada di kodomain. Jadi mendefinisikan fungsi tidak boleh sembarangan. Ada aturan mainnya. Setelah kita definisikan, fungsi yang kita definisikan tadi silahkan dicek apakah dia memenuhi homomorfisme ring atau bukan. Paham ya? Oke, sementara waktu ini aja materinya. Nanti untuk home ring kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Tapi yang paling penting itu ini loh ya. Yang paling penting ini. Maaf, ini harus ada tambahannya ini. Masing-masing adalah ring nih. Ya. Kalau nggak ada tulisannya ring, salah kaprah itu nanti. Ya. Karena namanya homomorfisme itu domain dan kodomainnya harus sama. Nih. Nah, definisinya demikian. Ya. Jadi namanya homomorfisme itu domain dan kodomainnya sama. Kalau domain dan kodomainnya ring, istilahnya homomorfisme ring. Kalau domain dan kodomainnya grup, namanya homomorfisme grup. Kalau domain dan kodomainnya ruang vektor, namanya homomorfisme ruang vektor. Cuma nama khususnya adalah transformasi linier. Itu nama khususnya. Dia mempertahankan operasi. Yang di sini plus milik domain, ini plus milik kodomain. Yang ini kali milik domain, ini adalah kali milik kodomain. Oke, saya kira itu. Adakah pertanyaan lagi, monggo? Ayo, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira sekian. Kita ketemu di hari Selasa. Ya, kemudian tugas saya berikan besok ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.